adik-adik di rumah. Jumpa lagi dengan Kak Erna dan teman kakak Kak Lydia. Dan kita kedatangan teman baru namanya Kak Ronald nih. Ya, kita jumpa lagi dalam acara Happy Holy Yeay. Nah, adik-adik di rumah, apa kabar semua? Seru ya? Hari ini kita mau senang-senang bareng sama Kak Lydia sama Kak Ronald ya. Kita mau bernyanyi bersama, kita mau dengerin firman, dan kita juga akan mendengarkan eksperimen dari Prof. Dev. Ya, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu nih. Nah, kita minta Kak Lydia untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Kak Lydia. Oke Kak, adik-adik di rumah, yuk kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini kami mau memuji Tuhan bersama-sama. Dan dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya acara kami percaya semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kak Lydia, Kak Ronald, kita mau senang-senang bareng-bareng nih sama adik-adik di rumah. Semua adik-adik di rumah, ayo bangkit berdiri yuk. Kita mau bernyanyi, rumahku bukan di sini, sambil nanti kita gerakin badan kita, ada gayanya, semua ikuti gaya kakak-kakak di sini ya. Oke, bangkit berdiri, kita mau nyanyi rumahku bukan di sini. Semua gerakin badannya. Ayo semuanya, nyanyi rumahku. Rumahku bukan di sini, bukanlah di bumi ini, tapi rumahku ada di sana, di rumah Bapa di surga. Rumahku bukan di sini, bukanlah di bumi ini, tapi rumahku ada di sana, di rumah Bapa di surga. Semua, ayo teman-teman, siapkan dirimu, baca firman Tuhan, pergi sekolah minggu. Oh, ayo teman-teman, siapkan dirimu, mari pulang bersama-sama. Mari pulang bersama-sama. Mari pulang bersama-sama. Sekali lagi, mari pulang bersama-sama. Mari pulang bersama-sama. Yeay. Bagus ya adik-adik pujiannya. Nah, gak sabar kan adik-adik mau dengar firman Tuhan? Yuk, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita datang kepada Tuhan, kita bernyanyi di sumur Tuhan. Mari adik-adik kita siapkan hati dan pikiran kita. Biarlah lagu ini menjadi doa kita yang kita sampaikan kepada Tuhan. Kita bersyukur karena kita merasa nyaman di rumah Bapa. Di sini Kau beri kelegaan, di rumah-Mu Tuhan. Hidup yang penat, letih gelisah, Kau ganti sukacitamu. Di tempat perhentian Bapa, jiwaku labuhkan, damai sejahtera dari tatamu, penuhi hati ini. Katakan di sumur Tuhan, di sumur Tuhan ku teguk air-Mu, puaskan dahagaku, dan takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku Tuhan, kelegaanku Tuhan, kelegaanku Tuhan, kelegaanku
Halo adik-adik, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang cerah yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Dan Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu sehingga kami dapat belajar dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntun kami ya Roh Kudus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan lupa siapkan Alkitabmu, oke? Oke, apakah sudah siap semuanya? Kak Desi harap semua sudah siap ya. Oke, Kak Desi langsung saja. Adik-adik, di suatu malam ada sekumpulan orang sedang bercakap-cakap. Mereka 12 orang. Karena yang satunya sedang tidak hadir saat pertemuan itu. Tetapi walaupun demikian, percakapan tersebut sangat menarik. Dan ada juga percakapan yang menyedihkan. Karena apa? Karena dalam percakapan tersebut, seorang pemimpin mengatakan bahwa dia akan meninggal. Sehingga mereka berbisik-bisik. Bagaimana bisa? Gak mungkin. Dan hingga riuh di tengah-tengah mereka. Kira-kira itu kumpulan siapa ya? Adik-adik ada yang tahu? Oke, benar. Itu adalah pertemuan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Kalau tadi Kak Desi bilang 12, ada satu murid yang tidak hadir. Sehingga hanya 11 murid yang hadir pada malam itu. Mereka membicarakan sesuatu yang sangat menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena dari percakapan itu, mereka jadi tahu bahwa guru yang mereka sebut akan pergi meninggalkan mereka, tetapi akan kembali juga untuk mereka. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berjanji, Tuhan Yesus akan datang kembali, berkumpul bersama-sama dengan mereka. Adik-adik, kita pasti pernah mendengar kata surga. Kalau yang lebih seringnya adalah disebut langit baru, bumi baru. Di sana adalah tempat yang indah dan menyenangkan. Kenapa? Karena di sana tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kejahatan. Yang ada hanya damai, sukacita, kebaikan, dan keindahan yang dari Tuhan. Kita bisa membayangkan betapa indahnya tempat tersebut. Dan Kak Desi mau bertanya nih, siapa yang mau ke sana? Angkat tangan. Nah, kita semua pasti mau. Tetapi ingat, Tuhan Yesus datang ke bumi atau ke dunia untuk menebus dosa kita semua. Supaya apa? Supaya kita layak masuk ke surga. Karena orang berdosa tidak akan mungkin masuk ke sana. Maka kita harus disucikan dulu dosanya. Oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Tetapi ingat, kita mempunyai bagian. Yaitu apa? Kita harus berubah, bertobat. Tidak lagi melakukan kejahatan, tidak lagi berkata bohong, tidak lagi berkata yang tidak baik. Dan ketika kita sudah membuang semua sikap-sikap atau tindakan-tindakan kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan, maka kita akan layak ke sana. Luar biasa ya Tuhan Yesus. Dia mau menebus dosa kita dan mengampuni kita. Dan selain itu adik-adik, ada kabar gembira. Boleh kita buka Alkitab bersama-sama? Kita buka Alkitab Yohanes 14 ayat 2 dan 4.
Ya, Kak Desi bacain ya buat kita semua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan yang keempat itu, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jadi Tuhan menunjukkan jalan kepada kita. Yaitu apa? Kita harus hidup benar. Ya. Kalau selama ini kita masih suka melakukan hal-hal yang tidak baik, maka dari itu katakan tidak kepada dosa. Sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan dan kita juga layak untuk masuk ke langit baru, bumi yang baru. Ingat, sehebat apapun kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Dan adik-adik di rumah, ingat ya, tidak ada lagi hal-hal yang buruk yang kita lakukan. Supaya kita bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus nanti. Kalau sekarang kita di bumi, itu hanya untuk berlatih, mempersiapkan diri kita untuk ke langit baru, bumi baru. Kita sekolah, kuliah, bekerja, dan hingga akhirnya kita nanti akan meninggalkan bumi, kita akan ke langit baru, bumi baru. Ya. Kalau adik-adik pernah dengar pujian atau pasti tahu, rumahku bukan di sini, bukanlah di bumi ini, tapi rumahku ada di sana, di rumah Bapa di surga. Nah, adik-adik harus tanamkan bahwa suatu hari nanti kita akan ke langit baru, bumi baru bersama-sama teman-teman kita, keluarga kita. Oke? Sampai di sini firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau belajar menjadi anak yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. X-Time, Eksperimen Time. Hai Smart Kids, kembali dengan saya, Profesor Dave. Dan kali ini kita akan bereksperimen. Air yang keruh, jernih kembali. Penasaran kan? Yuk kita saksikan. Smart Kids, kita akan mulai bereksperimen. Tapi ingat baik-baik ya, sebelum bereksperimen pastikan kalian selalu didampingi orang tua. Nah, sebelum kita bereksperimen, sediakan bahan-bahannya ya. Pertama, sediakan obat antiseptik. Oke, sediakan obat antiseptiknya. Lalu vitamin C. Ya. Bentuknya bulat begini ya, vitamin C. Pincer dan pengaduk. Oke, bahan-bahannya sudah siap. Kita mulai bereksperimen. Yang pertama, Smart Kids, kita akan taruh obat antiseptiknya ke dalam air. Whoops, sorry. Oke, kita lihat ya. 1, 2, 3, 4. Buat sampai dia gelap. Segelap kopi. Tapi ingat, karena eksperimen bukan untuk diminum, hanya untuk eksperimen. Ingat ya, minta bantuan papa mama. Secukupnya sudah. Lalu ambil pengaduk yang tadi, masukkan, lalu kita aduk. Aduk. Prof rasa ini kurang gelap. Tambahin lagi yuk. Segelap mungkin. Oke, I think that's enough. Ambil adukannya lagi, kita aduk lagi. Yo. Darkness. Gelap banget ya. Sudah ya, Smart Kids. Kalian lihat, air telah berubah menjadi sangat gelap. Nah sekarang, ambil vitamin C yang tadi, lalu dengan pincer,
kalian taruh begini ya. Mari kita saksikan sama-sama air yang gelap ini menjadi jernih kembali. Pincer dan vitamin C. Oke. Taruh, tuh 2, 3. Sekarang ambil pengaduknya dan kita aduk. Wah, lihat, sudah ada reaksi kimianya. Wow. Airnya jadi jernih kembali. Wow. Smart Kids, lihat. Gelas yang tadinya air di dalamnya keruh, sekarang jernih kembali. Inilah eksperimen air yang keruh jernih kembali. So, ini dia. Wah. Smart Kids, kita sudah lihat eksperimen air yang keruh jernih kembali. Smart Kids, tidak ada dosa yang terlalu berat buat Tuhan. Segelap apapun kesalahan kita, seperti air yang keruh tadi, Tuhan sanggup menjernihkan kembali. Oke, that's for today. Goodbye. Wah, seru banget ya Kak Erna hari ini. Seru. Apalagi kita hari ini didatengin sama teman baru kita nih, Bintang Karona. tamu ya. Nah, bener. Nah, adik-adik, makanya jangan pernah adik-adik melupakan, apalagi melewatkan acara ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan acara Happy Holy Yeay! Setiap hari Minggu, minggu kedua dan keempat, jam 9 pagi. Catat, kapan Kak? Hari Minggu, minggu kedua dan keempat, jam 9 pagi. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. God bless you.